Kenapa mau nikah siri waktu itu, Kak? Jawabannya kenapa mau nikah siri, Kak? Kenapa, Kak? Kalau kita bicara seseorang yang sudah terkena kasus seperti ini, dan apalagi jeratnya bisa jadi jerat pidana, jadi sah-sah saja macam skenario yang disusun bersama kuasa hukumnya. Buat saya tangisan dia itu memang tangisan sedih, tarikan wajahnya itu memang tarikan sedih gitu. Tapi pertanyaannya, sedih karena apa? Pasca mencuatnya isu dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret namanya hingga menjadi perbincangan hangat di jagat maya, Inara Rusli akhirnya kembali muncul di hadapan publik. Kemunculan ini menjadi yang pertama kalinya setelah ia memilih bungkam dan menjaga jarak dari sorotan media selama beberapa waktu terakhir. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Inara tampak hadir didampingi oleh kuasa hukumnya. Namun alih-alih memberikan klarifikasi sebagaimana diharapkan banyak pihak, baik Inara justru memilih diam seribu bahasa. Sejak awal agenda dimulai, Inara tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan ketika awak media mencoba melemparkan berbagai pertanyaan, pihak Inara justru meminta agar sesi tanya jawab ditiadakan. Lantas apa alasan pihak Inara menutup sesi pertanyaan pada konferensi pers kemarin? Kenapa mau nikah siri waktu itu, Kak? Jawabannya kenapa mau nikah siri, Kak? Kenapa, Kak? Sebelum nikah bersama sama keluarga. Klien kami diajak taruh dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005, ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami, itu ya. Tanggal 19 Agustus tahun 2025, ya, setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW yang mengirimkan pesan kepada klien kami, ya. Saya ingin tunjukkan aja pesannya. Mohon izin ya. Nah, boleh untuk di-foto. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Kak, kenalin saya Mawa, istrinya Insanul Fahmi yang dari Exploria, hehehe. Maaf mengganggu waktunya Kak, baru lihat storynya Kak Inara dan ngetek kakak, jadi saya cuma penasaran aja kalau di luar gitu suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya Kak, ya. Karena kami sudah hampir 5 tahun tidak menunjukkan identitas diri, terlebih dia yang kelihatan seperti lajang di luar sana, padahal ada istri dan anak. By the way, saya dari Medan Kak, sering LDM sama suami. Kak, izin jangan tahu suaminya Kak kalau saya DM kakak kayak gini. Saya lagi sedih banget dengan hubungan kami ya Kak. Takutnya dia marah kalau tahu saya chat kakak. Selama konferensi pers berlangsung, Inara tampak menunjukkan gestur yang tidak biasa. Sejak awal acara, ia terlihat tertunduk lesu dan lebih memilih untuk menyerahkan sepenuhnya proses penyampaian klarifikasi kepada kuasa hukumnya. Sang kuasa hukum pun mengambil alih jalannya agenda, menyampaikan penjelasan secara runut dari awal hingga akhir,
sementara Inara hanya duduk diam tanpa memberikan respons berarti. Momen tersebut sontak menjadi perhatian publik, termasuk seorang pakar ekspresi, Kirdi Putra, yang ikut mengamati gerak-gerik dan sikap Inara selama konferensi pers. Ia menyoroti keputusan pihak Inara yang sejak awal menolak menerima pertanyaan dari awak media. Menurut pandangan Kirdi, apa yang ditampilkan oleh pihak Inara pada konferensi pers tersebut tampak seperti skenario yang sudah dirancang sebelumnya oleh tim kuasa hukumnya. Hal itu terlihat dari gestur Inara yang menunjukkan rasa gugup, malu, serta kehati-hatian yang berlebihan ketika hendak atau seolah-olah ingin berbicara. Buat saya yang ditampilkan oleh Inara saat itu adalah gabungan antara nervous sama malu sih. Dengan dia menghindari banyak paparan visual dari orang lain di depannya. Dia kan kebanyakan nunduk terus. Jadi dia menghindari orang melihat dia dan dia melihat orang lain. Dan juga dari gerakan tangan, segala macam. Dia nervous nunggu saat dia perlu memberikan statement. Buat saya gitu. Bisa jadi nervousnya karena dia harus memberikan statement di akhir. Itu yang terpikirkan sama dia. Ya, kecuali statementnya di awal, baru kuasa hukumnya itu menjelaskan segala macam. Saya rasa mukanya Inara lebih santai. Tapi ini kan enggak. Tetap konsisten terus sampai dia memberikan statement. Bisa jadi saya merasa bahwa dia takut salah. Ya, dia takut kemudian malah jadi berantakan dengan skenario yang udah disusun. Kalau kita bicara seseorang yang sudah terkena kasus seperti ini, dan apalagi jeratnya bisa jerat pidana, jadi sah-sah saja sih macam skenario yang disusun bersama kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya yang ngerti celah-celahnya gimana, cara ngatasinnya gimana, dianya yang jadi kemudian mensupport kuasa hukumnya untuk kemudian membantu dirinya untuk nggak sampai kena kasus atau terjerat lebih dalam lagi. Buat saya sah-sah saja dan biasa banget itu. Saya tidak melihat bahwa Inaran itu adalah orang yang jago dalam hal mengekspresikan wajahnya, dalam hal menyembunyikan ekspresi wajahnya. Saya tidak melihat itu. Cuman karena itu adalah sebuah proses katakan press conference yang bisa jadi sudah dilatih sebelumnya oleh kuasa hukumnya. Jadi buat saya apa yang terlihat pada Inaran saat itu adalah nervous karena nunggu dan malu, itu aja. Yang lainnya bisa jadi sudah diatur lama dan dilatih cukup lama. Lama itu ya beberapa jam gitu misalnya sebelumnya, ya sehingga masih kelihatan nervous juga. Kalau benar-benar udah pede, ya nggak ada nervous-nervousnya kan gitu. Jadi buat saya tidak melihat bahwa ekspresi dia saat ini banyak yang relevan. Kenapa? Tadi karena sudah diatur oleh kuasa hukum. Kenapa diatur? Biar nggak masuk penjara. Sesederhana itu. Menjelang akhir konferensi pers kemarin, Inara Rusli yang sejak awal memilih bungkam akhirnya membuka suara. Dengan nada pelan, ia menyampaikan permintaan maaf atas segala kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Namun, alih-alih meredakan polemik, pernyataan tersebut justru memunculkan kontroversi baru. Pasalnya, Inara tidak menjelaskan secara jelas kepada siapa permintaan maaf itu ditujukan, apakah kepada publik, keluarga, atau pihak-pihak tertentu yang sebelumnya disebut dalam isu yang berkembang. Ketidakjelasan ini juga menjadi perhatian Kirdi Putra. Pakar ekspresi tersebut kembali memberikan pandangannya terkait momen singkat ketika Inara menyampaikan permintaan maaf. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Permintaan maaf yang tulus itu perlu ada 3 bagian, yaitu 1 kepada siapa yang meminta maaf, yaitu saya misalnya minta maaf. 2, kepada siapa saya minta maaf. Contohnya misalnya dia ditujukan ke siapa dia minta maaf, ke lakinya kah, ke mantan lakinya kah, ke yang istri dari lakinya itu kah, gitu. Itu kan perlu disebutkan, dia disebutkan itu. Dan yang ketiga yang paling penting adalah
kenapa dia perlu meminta maaf, penyebabnya masalahnya apa, kan nggak dia sebut juga. Jadi buat saya ini bukan cuma masalah tulus nggak tulus, ini bukan ditargetkan hukum, dimana kalau dia satu, dia perlu untuk meminta maaf, untuk nanti kalau sampai masuk pengadilan, maka minimal sudah ada itikat baik untuk minta maaf, itu yang masuk. Walaupun saya tidak kategorikan ini permintaan maaf yang tulus. Yang dua, bahwa kemudian dia tidak menyebutkan yang poin 2 dan poin 3, karena itu kalau sampai disebutkan, malah bisa menjadi blunder, malah bisa menjadi kayak serang balik untuk di pengadilan. Jadi ini ada sebuah produk dari kuasa hukum sebetulnya. Tapi saya tidak yakin bahwa ini Inara sendiri. Kalau secara manusia, kalau dia minta maaf, dia akan bisa jadi lebih minta maaf, lebih jelas, lebih terang benderang gitu. Tapi ini kan tidak. Buat saya, ini nggak bicara Inara ya. Buat saya, siapapun yang pakai kuasa hukum atau penasehat hukum dan melakukan yang namanya press conference, sudah pasti diatur. Kalau nggak diatur, artinya kuasa hukumnya nggak kerja. Artinya apa? Magabut. Jadi buat saya itu sah-sah saja dan biasa terjadi, nggak cuma kasus Inara ini. Apakah ada perasa penyesalan? Cuman dia dan Tuhan yang tahu apakah dia benar-benar menyesal. Tapi kalau dia kemudian sebelum memberikan statement tadi kemudian ada emosi lain, itu adalah emosi malu sehingga dia menghindari tatapan atau paparan visual dari orang sekitarnya. Saat mengucapkan untaian kata permintaan maaf tersebut, Inara Rusli tampak tak kuasa menahan tangisnya. Suaranya bergetar, sesekali terputus, sementara air mata perlahan mengalir di pipinya. Dalam momen itu, Inara terlihat benar-benar rapuh, seolah menanggung beban emosional yang begitu berat. Ekspresi wajahnya menggambarkan penyesalan mendalam, saat ia tengah bergulat dengan apa yang telah terjadi dan segala konsekuensi yang menyertainya. Gestur tubuhnya yang menunduk, pandangan yang tak berani menatap kamera, hingga nada bicara yang lirih memperkuat kesan bahwa Inara tengah berada dalam titik terendah. Tak sedikit yang menilai bahwa tangis tersebut mencerminkan penyesalan atas tindakan atau keputusan yang menyeretnya dalam pusaran kontroversi. Cukup ya? Penutup Bang, mungkin pertanyaan. Nanti selanjutnya kami konfirmasi melalui tim kuasa dari Ibu Inara Rusli. Ya. Pertanyaan aja dong Pak, satu pertanyaan aja. Boleh nggak satu pertanyaan? Buat saya tangisan dia itu memang tangisan sedih, tarikan wajahnya itu memang tarikan sedih gitu. Tapi pertanyaannya, sedih karena apa? Sedih karena kemudian dia harus mengalami semua karena misalnya contoh ya, yang blunder cowoknya gitu, jujuran cowoknya misalnya, atau karena kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh suaminya gitu, mantan suaminya, yang jadi ini blunder semua, atau dia sedih karena ketangkep atau ketahuan, kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa wajahnya beneran sedih. Jadi ketika kesedihannya digabung dengan indikator bahwa dia tidak meminta maaf secara tulus, tetapi ini adalah bentuk dari produk hukum atau gimana caranya supaya dia tidak kemudian jadi masalah di pengadilan nanti, jadi nilai tambah untuk bahwa dia sudah menyesal, tapi tidak dia jelaskan detail untuk bisa jadi barang bukti nantinya bahwa dia ada pengakuan. Maka buat saya, ya ini adalah sebuah bentuk bahwa kuasa hukumnya sedang bekerja. Ini adalah sebuah skenario hukum untuk menjaga kliennya si kuasa hukum itu Inara, dan itu sah-sah saja buat saya dilakukan. Yang perlu pinter adalah netizen yang ngeliat, bareng-bareng kita bahas, bareng-bareng kita analisa, dan bareng-bareng kita nggak kemudian menghakimi orang lain. Saya nggak tahu isi hatinya Inaran ya, karena isi hatinya Inaran cuma Tuhan dan dia yang benar-benar tahu. Tetapi yang jelas, ekspresi yang dia tampilkan adalah dia ketika menunggu itu nervous, ya, sama seperti halnya orang-orang yang mau disuruh untuk naik panggung gitu. Nervousnya gimana sih? Ya sama, kurang lebih kayak gitu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.